Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang sufi terkenal atau ulama terkemuka yang dimiliki oleh umat Islam. Kali ini saya akan bacakan kisah seorang sufi atau ulama dimiliki oleh Nusantara, Indonesia. Beliau bernama Muhammad Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari. Jalur keturunannya, Syekh Muhammad Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari beliau adalah seorang sufi yang nama kecil dan besarnya tidak sama. Waktu kecil, beliau mempunyai nama Muhammad Yusuf Al-Makassari. Tetapi setelah beliau berusia tua, beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Hadiyatullah Al-Makassari. Beliau dilahirkan pada tahun 1036 Hijriah di Makassar, Ujung Pandang. Dan dari kota kelahiran itulah kemudian beliau dikenal dengan nama Al-Makassari. Kehidupan Muhammad Yusuf Al-Makassari adalah beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga kerajaan Goa yang menganut agama Islam. Dan dari lingkungan keluarga yang taat menjalankan perintah agama Islam itulah, sehingga sejak kecil beliau sudah mengenyam dasar-dasar pendidikan agama dari kedua orang tuanya. Di samping beliau banyak menerima pelajaran dari kedua orang tuanya, beliau juga belajar kepada ulama-ulama terkenal pada zaman itu. Beliau belajar membaca Al-Quran kepada Daeng Rita Samang, belajar bahasa Arab, fikih, tauhid, tasawuf kepada Said Alwi bin Abdullah. Juga beliau belajar kepada Jalaluddin Al-Adid. Di samping beliau belajar kepada ulama-ulama tersebut, beliau juga melakukan pengembaraan untuk memperluas dan mendalami ilmu yang dimilikinya. Di antara daerah atau negara-negara yang dikunjungi oleh Muhammad Yusuf Al-Makassari adalah di Banten. Beliau menjalin persahabatan dengan kalangan kerajaan, antara lain dengan Abdul Fattah, kemudian dengan Sultan Ageng Tritayasa. Lalu beliau meneruskan perjalanan ke Aceh dan bertemu dengan ulama besar yang bernama Syekh Al-Raniri. Lalu beliau meneruskan perjalanan ke Yaman dan belajar kepada ulama terkenal seperti kepada Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Al-Naqsabandi, kepada Syekh Ali Al-Jabid, juga kepada Syekh Muhammad bin Al-Wajid Al-Said Al-Yamani. Beliau melanjutkan perjalanan ke Hijaz, Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi makam Rasulullah dan makam para sahabat. Dan di kota ini pula beliau memperdalam ilmu keislaman yang sudah lama diidam-idamkannya untuk bisa belajar kepada ulama terkenal seperti kepada Syekh Ahmad Al-Qusaisi, kepada Syekh Ibrahim Al-Quraini, kepada Syekh Hasan Al-Ajami, juga kepada Syekh Muhammad Al-Majru, kepada Syekh Al-Madani, Syekh Abdul Karim, Syekh Al-Lahuri, dan juga kepada Syekh Al-Murai Al-Samsi. Setelah beliau memperdalam ilmunya dan memperluas wawasan keilmuannya dengan mengunjungi berbagai negara Islam, lalu beliau pulang kembali ke Indonesia. Dan di tanah kelahirannya inilah beliau mengamalkan ilmunya sambil menulis karya-karyanya. Dan ketika terjadi peperangan antara Banten dan Belanda, beliau ikut membantu Banten sampai beliau ditangkap oleh tentara Belanda dan diasingkan ke Sri Lanka, ditahan di penjara Ceylon. Kemudian kehidupan dialami oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari di dalam penjara ini tidak menghalanginya untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya.
Malah di dalam penjara inilah beliau sempatkan untuk memberi pengajian kepada rekan-rekan sesama tahanannya dan terus menulis. Ternyata kegiatan yang dilakukan oleh beliau dalam tahanan ini banyak menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Setelah beberapa tahun tinggal di dalam penjara Ceylon, beliau dipindahkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Dan di tempat yang baru inilah beliau juga mengamalkan ilmunya dan juga meneruskan kegiatannya menulis karya-karyanya. Dan di kota Tanjung Harapan ini beliau mendapat pengikut yang banyak dan beliau dikenal dengan seorang sufi yang terkenal dan ulama terkemuka pada zaman itu. Keistimewaan Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari adalah sebagai seorang sufi dan ulama terkenal, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, antara lain ketika beliau memperdalam ajaran tarekat Qadariyah kepada Syekh Al-Raniri, beliau berhasil dengan baik dan mendapat ijazah dari Syekh Al-Raniri. Beliau juga mendapat gelar dari gurunya bernama Syekh Ayub bin Ahmad dengan gelar Al-Taj Al-Khawati atau Mahkota Khalwati. Pokok-pokok pikiran Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari adalah sebagai seorang sufi, ulama terkenal. Ada beberapa pokok pikiran dikembangkan oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, antara lain adalah hendaknya diketahui kawan-kawanku, ketaatan lahir tidak diikuti oleh ketaatan batin seperti tubuh tanpa roh. Sedangkan keasikan batin tidak diikuti kekuatan lahir adalah bagaikan jiwa tanpa tubuh. 2. Ajaran tasawuf menurut Muhammad Yusuf Al-Makassari diawali dengan pemahaman dan pengalaman secara ketat pada syariat Islam. Kemudian pemahaman dan penghayatan hakikat yang terkandung di dalamnya. 3. Salah satu makam terpenting yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari dalam Jubdat Al-Asrar adalah makam muraqabah. Makam ini secara tegas dan jelas dituangkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Makam ini wajib dibina dan diterapkan terus-menerus. Pengawasan dan penyaksian Allah itu tidak lepas dalam diri manusia. Syekh Muhammad Yusuf mengatakan perlu makam-makam untuk membina ahlakul karimah, terutama makam ridho kepada Allah. Dengan makam-makam itu akhirnya seseorang akan mampu berakhlak dengan akhlak Allah. Dan apabila sudah demikian, maka pendengaran, penglihatan, perkataan, dan perbuatan lainnya selalu dalam pengendalian Allah. Syekh Muhammad Yusuf mengatakan bahwa tasawuf adalah husnul al-huluk. Dan tidak ada tasawuf tanpa adanya al-huluk itu. Maka tasawuf dimulai dengan menegakkan dan memantapkan niat dan kehendak menuju Allah. Dan akhirnya berakhlak dengan akhlak pemberian dari Allah. Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari banyak meninggalkan karya-karya tulisnya atau buku-buku Islam kepada umat Islam. Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari meninggal pada tahun 1111 Hijriah di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Itu teman-teman kisah singkat dari Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, seorang sufi terkemuka, seorang ulama terkenal yang cukup terkenal di dunia Islam yang dimiliki oleh Indonesia. Itu teman-teman kisah singkat dari Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Semoga
kita semua panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di kisah-kisah sufi atau ulama terkemuka lainnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.